akan membahas pilihan ganda terlebih dahulu. Soal nomor 1, pernyataan yang tepat tentang ciri-ciri komponen penyusun darah adalah A. Leukosit tidak memiliki inti sel. Ini salah kalau leukosit punya inti. B. Eritrosit memiliki inti sel. Ini juga salah kalau eritrosit justru tidak punya inti. C. Plasma darah adalah cairan darah yang di dalamnya terdapat protein plasma dan zat terlarut. Betul. D. Trombosit memiliki inti sel dan bergranula. Ini salah karena trombosit tidak memiliki inti. Jadi jawaban yang betul adalah C. Selain leukosit, tidak ada yang memiliki inti sel. Lalu nomor 2, pernyataan yang benar tentang sel darah putih adalah yang A. Itu jawabannya salah. Kenapa? Karena kebalik. Kalau granulosit itu adalah eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan yang A granulosit atau tanpa granula adalah limfosit dan monosit. Yang B, monosit terdiri atas sel T dan sel B. Ini juga salah. Karena yang terdiri atas sel T dan sel B adalah limfosit. Yang C, basofil memiliki granula berwarna biru dan memiliki fungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Ini juga salah, karena itu adalah fungsinya eosinofil, bukan basofil. Jadi yang betul adalah D. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman. Soal nomor 3, oksigen dalam darah akan diangkut oleh eritrosit atau sel darah merah. Jawabannya A. Leukosit fungsinya untuk melawan penyakit, trombosit untuk pembekuan darah. Jadi yang betul adalah A. Lalu untuk yang nomor 4, pernyataan yang tepat tentang transfusi darah agar tidak terjadi penggumpalan darah pada resipien adalah, jadi untuk golongan darah, ada golongan darah yang bisa digunakan untuk donor universal, itu adalah O. Jadi bisa ditransfusikan ke seluruh golongan darah. Ada juga resipien universal, yaitu AB, yang bisa menerima transfusi darah dari berbagai golongan darah. Nah, dari A itu, resipien A menerima darah dari A dan AB, itu salah. Kalau A yang bisa adalah A dan O. Untuk pilihan B, resipien golongan darahnya B menerima darah dari B dan AB. Ini juga tidak tepat karena golongan darah B bisa menerima darah dari golongan B dan O. C. Resipien memiliki golongan darah AB dan menerima darah dari semua golongan. Ini betul. D. Resipien memiliki golongan darah O dan menerima darah dari golongan O dan AB. Ini salah kalau O hanya bisa menerima darah dari O juga. Jadi dari 4 pilihan tersebut, jawaban yang paling betul adalah C. Nomor 5, perhatikan diagram proses pembekuan darah di bawah ini. Yang ditanyakan adalah X dan Y. Trombositnya itu pecah, kemudian akan mengeluarkan X. X itu adalah trombogenase atau tromboplastin. Lalu Y itu adalah protrombin. Jadi jawabannya yang betul adalah D. Lanjut nomor 6, yang merupakan gangguan pada sistem peredaran darah adalah nomor 1, hipertensi atau tekanan darah tinggi, 2, hipotensi, tekanan darah rendah, kemudian anemia atau kekurangan sel darah merah, dan stroke. Jawabannya adalah 1, 2, 5, 6, yang D. Soal nomor 7, urutan peredaran darah yang benar adalah, jawabannya adalah D. Seluruh tubuh, serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, seluruh tubuh. Jadi akan saya jelaskan di sini. Pada awalnya seluruh tubuh. Di seluruh tubuh ini
ada gas karbon dioksida. Jadi darahnya itu disebut darah kaya karbon dioksida. Kemudian darah itu masuk ke serambi kanan, lalu masuk ke bilik kanan dan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru inilah karbon dioksida nanti akan ditukar ya dengan oksigen. Jadi karbon dioksidanya ditukar, lalu nanti akan dikeluarkan dari tubuh lewat hidung. Sedangkan oksigennya nanti akan diikat oleh darah. Lalu paru-paru, setelah dari paru-paru, maka darah yang awalnya mengandung karbon dioksida akan berubah menjadi darah yang mengandung oksigen. Darah yang sudah mengandung oksigen itu masuk ke serambi kiri, dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, dari bilik kiri baru disalurkan ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh akan menerima oksigen. Soal nomor 8. Pembuluh darah yang kaya oksigen berasal dari paru-paru dan masuk ke serambi kiri adalah vena pulmonalis. Jawabannya B. Nomor 9. Tabel perbedaan pembuluh darah berikut yang benar adalah, yang betul jawabannya adalah A. Kalau nadi atau arteri keluar dari jantung, sedangkan vena menuju jantung. Pilihan B, C, D semuanya salah. Kebalik itu yang B, C, D antara arteri dan vena. Jadi yang betul A. Nomor 10. Pak Beni menderita sakit jantung. Berikut ini saran yang paling tepat diberikan kepada Pak Beni adalah C. Pak Beni harus menjaga pola makan dengan menghindari makanan yang berlemak. Karena Pak Beni sakit jantung, jadi dia pembuluh darahnya itu sudah tidak elastis ya, agak keras dan mengandung lemak. Jadi Pak Beni harus menjaga makanannya dengan cara menghindari lemak. 1. Mengenai fungsi darah. Jadi selain mengangkut oksigen dan karbon dioksida, darah juga berfungsi untuk mengangkut nutrisi. Lalu mengatur suhu tubuh. Kemudian menyembuhkan luka dan juga melawan penyakit. Darah dapat mengangkut nutrisi yang telah diproses oleh sistem pencernaan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Fungsi selanjutnya untuk mengatur suhu tubuh, lalu untuk menyembuhkan luka. Menyembuhkan luka ini adalah tugas dari trombosit. Selanjutnya melawan penyakit. Melawan penyakit adalah tugas dari sel darah putih atau leukosit. Untuk soal B2, silahkan kalian cermati tulisan yang sudah saya sertakan. Proses peredaran darah pada tubuh manusia dibedakan menjadi 2. Yang pertama, peredaran darah kecil, dan yang kedua adalah peredaran darah besar. Kita mulai dari peredaran darah kecil. Darah yang kotor atau mengandung karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan diteruskan ke bilik kanan, lalu dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonari. Darah itu mengalir dari arteri pulmonari menuju kapiler paru-paru. Pada kapiler inilah terjadi pelepasan karbon dioksida dan berganti mengikat oksigen, sehingga darah tersebut menjadi darah yang kaya oksigen. Darah yang kaya oksigen itu kemudian dikeluarkan dari paru-paru melalui vena pulmonari. Lalu vena pulmonari itu masuk ke serambi kiri jantung. Kita lanjut ke peredaran darah besar. Darah yang kaya oksigen itu masuk ke serambi kiri, lalu diteruskan ke bilik kiri. Dari bilik kiri dipompa keluar dari jantung melalui aorta.
dari aorta, diteruskan oleh arteri seluruh tubuh, dan masuk ke kapiler seluruh tubuh. Pada kapiler seluruh tubuh, terjadi pelepasan oksigen. Oksigennya dipakai oleh sel-sel tubuh, sedangkan karbon dioksida yang ada di sel-sel tubuh diikat oleh darah yang ada di kapiler, sehingga terjadi pergantian antara oksigen dan karbon dioksida. Darah yang awalnya mengandung oksigen akan berubah menjadi darah yang kaya karbon dioksida. Darah yang kaya akan karbon dioksida itu akan dibersihkan ke paru-paru lagi sehingga melewati vena. Dari vena seluruh tubuh menuju vena cava, dari vena cava akan menuju serambi kanan jantung. Tekanan darah menunjukkan seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah dituliskan dengan 2 angka yang dipisahkan dengan garis miring. Misalnya, tekanan darah 120/80. Apa maknanya? Angka 120 adalah tekanan sistolik, yaitu tekanan saat jantung sedang berkontraksi. Sedangkan angka 80 adalah angka tekanan diastolik, yaitu tekanan saat jantung sedang berelaksasi. Pada orang dewasa, tekanan darah yang normal berada pada kisaran 90/60 hingga 120/80. Apabila tekanan darah di bawah 90/60, maka orang tersebut akan menderita hipotensi atau tekanan darah rendah. Jika tekanannya di atas 140/90, maka orang tersebut akan menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Pada soal nomor 4, tekanan darah bulani adalah 110/90. Angka ini berada pada kisaran normal tekanan darah orang dewasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa tekanan darah bulani itu normal. Soal nomor 5, mengapa sebaiknya seseorang itu tidak merokok? Hubungkan dengan gangguan pada sistem peredaran darah. Jadi, asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Rokok akan membuat pembuluh darah tidak elastis atau menjadi lebih keras. Dan asap rokok juga dapat menaikkan resiko terkena penyakit jantung koroner.